Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Emas Rehan. Malam ini kita akan coba melihat seberapa besar sih spread dari emas mini. Ya, kita kan ada jual emas mini, emas antam, juga public gold. Nah, malam ini kita lihat yuk mengenai spread si emas mini yang cantik ini. Berapa besar sih? Saksikan terus video ini ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Emas Rehan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada yang sakit, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini. Mas Rehan doakan semoga semuanya bersama keluarga sehat-sehat semua. Amin. Oke, malam ini kita nggak akan bahas panjang-panjang. Kebetulan Mas Rehan punya sedikit bahan nih, yaitu untuk kita bahas spread emas mini. Emas mini ini adalah salah satu produk yang dijual oleh Emas Rehan ya teman-teman. Pasti ada yang sudah pernah beli ke Emas Rehan dan ada juga yang mungkin yang belum. Nah, emas mini ini ukuran sesuai namanya ya, ukurannya banyak dan memang kecil-kecil, mulai dari 0,025 gram, 0,05, ada 0,1, 0,2, 0,4, 0,5 dan 1 gram. Memang ada juga yang namanya mother gold yaitu Gemini. Cuman kita belum bahas itu malam ini. Oke, tanpa berpanjang lebar ya. Nah, ini tentang emas mini mengenai spreadnya. Kalau kita lihat di webnya, sekarang tanggal 25 Januari ya, 2021. Kalau teman-teman lihat di emasberlian.co.id, ini kita lihat di emas mini ya. Nah, ini harganya Rp39.100 untuk yang 0,025. Untuk yang 0,05 63.200 berturut-turut ya, 0,1 121.000, 227.000, 531.000 dan Rp962.400. Yang 0,4 gram tadi sebelumnya pas saya menyiapkan bahan ini masih ada, tapi ternyata sudah nggak ada. Oke lah, bisa kita kesampingkan nanti ya. Baik, kita langsung lanjut aja ke file berikutnya. Saya sudah siapkan Excelnya. Nah, ini yang saya bilang tadi 0,4 gram nih tadinya masih ada harganya, terus kok tiba-tiba hilang. Saya kurang tahu, mungkin stoknya habis atau gimana. Oke, sekedar informasi kalau teman-teman mau lihat websitenya Emas Mini ada di emasberlian.co.id ya. Sekarang tanggal 25 Januari 2021 dan saya punya informasi mengenai buybacknya Emas Mini karena saya adalah distributornya Emas Mini. Jadi teman-teman kalau mau beli Emas Mini silahkan ke kontak ke Emas Rehan. Instagramnya @emasrehan. Kalau channel YouTube-nya Emas Rehan. Oke, ini gramasinya berapa? 1 gram, setengah gram, 0,4, 0,2, 0,1, 0,05 sampai 0,25. Jadi paling berat di sini, paling ringan di bawah. Harganya tentunya juga demikian ya. Jadi yang paling mahal tentunya yang 1 gram 962.000 dan yang paling murah adalah dengan ukuran 0,025 gram yaitu dengan harga sebesar Rp39.100. Ini murah banget, relatif lah murah lah ya teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan teman-teman beli secangkir kopi di kafe yang sangat mahal itu ya, nggak juga sih, katanya nggak mahal-mahal banget ya. Makanya relatif ini ya. Kalau artinya saya juga salah ngomong, berarti bukan relatif lebih mahal. Ya, harganya lebih secangkir kopi di kafe yang cukup eksklusif itu mungkin harganya lebih mahal daripada, lebih tinggi daripada sekeping emas 0,025 gram emas mini. Sedangkan
Yang 1 gram 962.400 ya. Jauh, kita akan lihat perbandingan dari per gramnya ya. Jadi kalau emas yang 1 gram tentunya per gramnya sama lah ya. Kalau yang 0,5 gram tinggal kita kalikan 2, artinya per gramnya adalah 1.062.800. Nah ini nih kayaknya yang bikin 0,4 beda, soalnya harganya kok malah ini ya lebih murah daripada yang 0,5 gram ya. Sepertinya sih ya nggak tahu lah. Ini kan tadi sekitar jam berapa ya saya ambil data ini, maghrib lah. Sekarang ini jam 11 malam, jadi udah beberapa jam lewat. Nah, kemudian yang 0,2 gram harganya Rp227.000 per keping, artinya per gramnya adalah Rp1.135.000. 0,1 121.300 per gramnya 1.213, dan akhirnya memang yang kelihatannya ya kita omongin deh cukup murah ya, 39.100 per keping, tapi kalau kita lihat per gramnya menjadi Rp1,5 juta. Beda banget sama yang 1 gram 962.400. Dengan buyback yang sama, per gramnya adalah 846.000, ada spread di kolom G ya, 119.000, 216.000 yang untuk 0,5 gram, untuk 0,1 367.000, dan paling besar spreadnya adalah di 0,025 gram yaitu 718.000. Nah, di samping adalah persentase spreadnya mulai 12% hingga 46%. Jadi kalau kita lihat memang makin besar gramasinya, maka spreadnya makin kecil dan persentasenya juga makin kecil. Makin kecil makin ringan kepingan emasnya, harganya makin murah, tapi spreadnya makin tinggi dan persentasenya juga otomatis makin tinggi, 46% dari harga jualnya ya. Well, ini informasi ini bisa teman-teman jadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan akan membeli yang mana. Memang saya kasih pertimbangan berikut. Satu orang pasti akan berpikir begini, lebih baik kita beli yang 1 gram dong, udah harganya per gramnya lebih murah dibandingkan yang 0,025, spreadnya pun juga lebih kecil. Oke, tapi ada lagi yang memandang seperti itu. Apakah setiap orang memiliki uang sebesar 962.400 ini? Tidak semua orang. Kadang ada juga orang yang hanya punya hari itu mungkin Rp50.000. Well, dia bisa beli yang kepingan 0,025. Balas lagi sama ini ceritanya dialog Maya lah ya. Lah, kalau dia beli 39.100, bayangkan dia untuk impas saja butuh sampai kenaikan harganya mencapai 46% buybacknya ini. Padahal rata-rata kita tahu emas itu mungkin setahun naik sekitar 10-11% rata-rata ya. Nah, kalau 46% bisa makan waktu 4-5 tahun kan. Nah, kembali ke tujuan teman-teman semua ya untuk membeli emas ini untuk apa. Dan kembali juga, dan salah satu faktor lainnya adalah kemampuan yang ada. Apakah semua orang mampu langsung membeli 1 gram? Kalau Anda mampu beli 5 gram langsung juga silakan sih, tidak dilarang. Tapi kalau hanya mampunya beli 1 gram, memang lebih bagus yang 1 gram daripada yang 0,025. Tapi kalau Anda mampunya hanya yang 0,1 gram, apakah harus menunggu hingga mencapai uangnya cukup 1 gram, nabung dulu 10 bulan mungkin? Ya, ada orang yang disiplin dan mampu untuk rutin menabung 10 bulan sebesar 121.000. Ada juga yang tidak. Ada juga orang yang sangat konsumtif, jadi nggak bisa lihat uang nganggur gitu maksudnya. Lihat uang 50.000 bawaannya pengen beli es kopi susu gitu. Nah, daripada uang 50.000 itu habis buat beli es kopi susu, lebih baik dibelikan emas. Walaupun harganya relatif lebih mahal daripada kalau membeli yang 1 gram. At least paling tidak dia
berhasil merupakan uangnya menjadi sebuah aset yang berwujud. Ya ini ada satu ungkapan yang sering saya gunakan sih, lebih baik membeli emas kemahalan daripada uangnya dibelikan kopi susu. Nah, ini barusan aja yang terpikir nih. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu, lebih baik dibelikan emas. Beli kopi susu itu apakah sebuah kebutuhan atau keinginan? Nah, balik lagi. Kalau memang Anda butuh kopi susu, untuk kopi susunya yang seperti apa? Apakah kopi susu sasetan? Apakah kopi susu dalam cup? Apakah kopi susu yang dalam cangkir? Nah, macam-macam ya produknya. Atau sebenarnya kebutuhan Anda sebenarnya adalah minum. Ya, kalau minum ya air putih aja udah cukup, nggak perlu kopi susu. Berarti artinya kopi susu itu menjadi sebuah keinginan. Nah, kalau demikian, ya bukankah lebih baik uangnya bisa dibelikan emas? Nah, itu tuh sebagai perbandingan lah ya. Saya tahu pasti ini akan jadi perdebatan lah, kebutuhan, keinginan, lebih bagus beli emas atau beli kopi susu, atau lebih baik beli emas 1 gram atau 0,05 gram. Semua kembali ke teman-teman. Saya hanya menampilkan informasi ini bahwa makin berat gramasinya, maka harga per gramnya makin murah, spreadnya juga makin rendah. Makin ringan gramasi, maka harganya makin murah, tapi harga per gramnya makin mahal, spreadnya makin tinggi. Namun keputusan apakah Anda akan membeli yang 1 gram setengah, 0,4, 0,2 dan tergantung pada masing-masing tujuan teman-teman. Ada yang tujuannya untuk supaya uangnya aman, tidak diberikan hal-hal yang konsumtif, maka membeli emas itu sudah merupakan sebuah keputusan yang lebih baik. Ada juga yang ingin mengajarkan anaknya menabung, maka minggu ini misalnya uang sakunya sebesar 100.000 misalnya, coba nak sekali-sekali kamu tabung uang sakumu ke dalam emas. Ibu, uang sakumu hanya 100.000 per minggu. Itu kan udah gede banget nak. Jangan kamu pakai jajan semua, coba sebagian ditabung. Tapi bu, di celengan juga aku ambilin. Nah, supaya nggak ada mau diambilin, coba diberikan. Bisa seperti itu. Atau memang seseorang itu bisa juga butuh yang setengah graman atau 0,4 graman. Buat apa? Bisa buat angpau pernikahan misalnya, atau untuk memberi selamat kepada seseorang. Artinya gramasi ini harganya relatif mahal atau murah menjadi suatu pertimbangan yang kesekian. Kembali ke tujuan, apakah untuk berinvestasi, menabung, atau untuk tujuan memberi selamat atau mengajarkan anak menabung. Nah, itu banyak motifnya lah, banyak tujuan. Tapi pada intinya ya jangan lupa teman-teman beli emas lah ya untuk masa depan. Emasnya di mana? Tentunya belinya di Mas Rehan. Bersama Mas Rehan punya emas jadi nyata. Sip. Sementara itu dulu sekilas mengenai emas mini. Nanti mungkin kalau teman-teman itu bisa kita bandingkan juga ya dengan yang emas-emas lainnya seperti Antam atau Publikut. Nanti saya akan coba buat video. Oke, kalau ada pertanyaan atau mungkin siapa tahu saya salah menghitung ya di sini, ada yang kurang pas atau gimana gitu, komen saya persilakan, tentunya komen yang mendukung ya, suportif ya. Di sini kita channelnya adalah untuk diskusi. Kalau bermanfaat silahkan di share dan jangan lupa like serta subscribe. Oke, see you, bye bye.